Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, para mahasiswa, para ekonom muslim, dan para pelaku bisnis yang berbasis syariah. Selamat jumpa, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat mengikuti sosialisasi ekonomi syariah. Pada kesempatan ini kita coba membahas tentang perbedaan simpanan bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan utama produk simpanan bank syariah dan bank konvensional ini terletak pada sistem imbal hasil, terletak pada akad dan dasar operasionalnya. Bank syariah menggunakan akad bagi hasil, misalnya mudharabah atau titipan, wadiah. Sementara bank konvensional menggunakan sistem bunga, sistem ribawi. Selain itu, bank syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, DSN, Dewan Syariah Nasional, yang berasal dari Majelis Ulama Indonesia, dan mereka berfokus pada prinsip syariah. Sedangkan bank konvensional beroperasi berdasarkan hukum nasional dan regulasi OJK, Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia. Di bank konvensional atau bank syariah itu mempunyai dua produk. Ada namanya produk penghimpunan dana, funding. Ini adalah produk bank syariah untuk menyimpan dana nasabah menggunakan prinsip syariah seperti wadiah, titipan, dan mudharabah bagi hasil. Wadiah ini ada dua macam. Pertama, wadiah yad al-amanah, di mana nasabah menitipkan uang pada bank syariah itu, dan bank syariah tidak boleh memproduktifkan dana titipan itu. Itu amanah sampai akhirat. Yang kedua, yad ad-damanah, yaitu dana nasabah menitipkan dana pada bank syariah, itu bank syariah boleh memproduktifkan dana itu, misalnya diinvestasikan kepada pihak ketiga, misalnya pihak pengelola jalan tol, pihak pengelola mall dan sebagainya. Itu dana titipan nasabah itu boleh diproduktifkan, itu namanya yad ad-damanah, wadiah yad ad-damanah. Kemudian yang kedua, yang pertama tabungan produk penggalangan dana ini namanya tabungan syariah, yaitu simpanan yang dapat ditarik kapan saja sesuai dengan ketentuan. Ya, secara teknis ya simpanan di bank syariah itu kan tidak boleh diambil semua, ya minimal disisakan 50 ribu misalnya, atau tidak boleh mengambil sampai 4 kali 5 kali satu hari misalnya, terserah. Itu teknis ya, teknis, dan ketentuan itu secara teknis dibuat oleh pengelola bank syariah, baik menggunakan akad wadiah maupun akad mudharabah, sama. Itu yang pertama. Yang kedua, giro syariah namanya. Giro syariah itu adalah satu rekening untuk mentransaksi harian seperti transfer dan pembayaran. Transfer pengiriman uang kepada pihak lain, dan pembayaran kredit motor, pembayaran apalagi namanya, kredit rumah dan sebagainya. Itu menggunakan giro syariah namanya. Kemudian deposito syariah, simpanan berjangka yang memberikan keuntungan bagi nasabah. Keuntungan berdasarkan bagi hasil mudharabah, ya, dengan jangka waktu tertentu dan nisbah hasil tertentu yang disepakati dari awal secara bersama. Kemudian masuk yang kedua. Yang kedua namanya penyaluran dana, financing. Produk ini bertujuan untuk menyalurkan dana bank syariah kepada nasabah yang disebut dengan mudharib, seperti yang kita jelaskan pada video sebelum ini. Mudharib itu adalah orang yang mengelola dana, orang yang mendapat pinjaman dari bank syariah, itu disebut dengan mudharib. Sedangkan si pemberi pinjaman
bank itu disebut dengan sahibul mal, ya, atau pemilik modal, pemilik uang. Itu. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan prinsip syariah. Nah, apa contohnya? Ya, pertama prinsip jual beli misalnya. Nah, seperti yang kita ketahui di bank syariah itu ada namanya produknya murabahah. Ya, murabahah itu adalah prinsip jual beli dengan margin keuntungan atau pengambilan markup. Ya. Yang pertama, yang kedua salam. Salam itu adalah pesanan di muka. Kalau kita bawa dengan dengan sistem transaksi online sekarang disebut dengan COD. COD. Barang diorder, kemudian sampai barang di rumah baru dibayar. Itu salam ya. Yang kedua istisna. Istisna itu pembayaran produksi, yaitu pembayaran pembiayaan produksi. Kita order rumah melalui developer mengajukan pinjaman kepada bank syariah dengan produk istisna. Di rumah itu nanti yang kita order itu dibangun oleh pihak bank melalui developer. Itu istisna ya, pembiayaan produksi. Atau contoh-contoh lain, bagaimana bentuk pembayaran produksi lain yang itu. Nah, yang ketiga prinsip bagi hasil, mudharabah, atau prinsip kerjasama usaha, kemitraan modal atau bermitra modal dan sebagainya, musyarakah. Nah, itu termasuk produk penyaluran dana yang ada di bank syariah. Kemudian ada lagi namanya prinsip ijarah, sewa beli. Nah, seperti ijarah muntahiyah bitamlik, itu sewa beli pada akhir masa jatuh tempo objek sewa menjadi pemilik penyewa. Contoh, saya mengajukan pinjaman 500 juta kepada pihak bank. Dana 500 juta itu untuk pembelian sebuah toko. Dan toko itu adalah milik bank. Lalu saya cicil ke bank. Saya cicil toko itu ke pihak bank. 500 juta. Lalu saya ingin memproduktifkan toko itu, maka toko itu saya sewa dulu. Saya sewa toko itu sampai cicilan kredit saya lunas. Pada masa jatuh tempo kredit lunas, objek sewa sudah sah menjadi milik saya. Itu nama produknya Al-Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Oke, saudara, sampai di situ dulu tentang produk penyaluran dana dan produk penghimpunan dana yang ada di bank syariah. Semoga bermanfaat dan selamat jumpa kembali pada video berikutnya. Sekama sayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.